Oke, selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 4 dari Fakultas Teknik Industri Untak akan nge-review dan presentasi dari PPT sebelumnya. Perkenalkan nama saya dan kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Mega Ayu Cahyani dengan NIM 151. Perkenalkan, nama saya Dimas Agansia dengan NIM 152. Nama saya Maulana Budi Prayogo dari NIM 158. Perkenalkan, nama saya Fikri Darman Sulistyo dengan NIM 160. Kenalkan, nama saya Jabarwatu Romar dengan NIM 161. Perkenalkan, saya Kalista Aurora dengan NIM 163. Kenalkan, nama saya Berlian Nugraha dengan NIM 176. Kenalkan, nama saya Muhammad Fadli Naufal dengan NIM 180. Perkenalkan, nama saya Nusal Rania Kristandi dengan NIM 186. Kenalkan, nama saya Maher Alkatistri Jabudi dengan NPI 188. Oke, dari di sini kita akan uh, review PPT kita yaitu tentang analisis biaya job order costing. Makalah ini membahas secara mendalam metode job order costing, sebuah sistem perhitungan biaya produksi yang krusial bagi perusahaan yang beroperasi berdasarkan pesanan khusus. Kami akan menguraikan definisi, ciri-ciri, tahapan, serta perbandingan dengan metode akuntansi biaya lainnya. Disusun oleh kelompok 4 dari program studi teknik industri Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Makalah ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman mahasiswa mengenai penerapan job order costing dalam menentukan harga pokok produksi secara akurat dan efisien. Pengantar job order costing. Satu, latar belakang. Dalam persaingan bisnis yang ketat, perusahaan harus mengelola biaya produksi secara akurat. Menentukan harga pokok produksi yang tepat adalah tantangan, terutama bagi perusahaan yang menawarkan barang dan jasa berdasarkan kontrak atau pesanan. Dua, solusi job order costing. Metode ini memungkinkan akumulasi dan alokasi biaya produksi secara akurat untuk setiap pesanan yang berbeda. Ini membantu ini membantu perusahaan mengetahui biaya pasti per pesanan dan menetapkan harga jual yang kompetitif. Tiga, pentingnya akurasi. Job order costing meningkatkan transparansi dan akurasi pelaporan biaya produksi krusial dalam industri, mengutamakan kualitas, efisiensi, dan daya saing. Definisi job order costing, sistem perhitungan biaya produksi. Job order costing adalah sistem yang digunakan oleh perusahaan manufaktur untuk menghitung biaya produksi barang berdasarkan pesanan khusus pelanggan. Setiap produk memiliki spesifikasi yang berbeda sehingga biaya dihitung secara individual dan terpisah. Biaya produksi terdiri dari bahan baku yang artinya langsung dan menolong, lalu tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik seperti mesin, listrik, bangunan, dan tenaga kerja tidak langsung. Total ketiga bagian ini menjadi acuan harga jual. Menurut Sujanto et ETAL 2016, metode ini mengumpulkan biaya produksi per pesanan secara terpisah, disesuaikan dengan spesifikasi produk yang direncanakan. Carter 2020 menambahkan bahwa akumulasi biaya dilakukan berdasarkan pekerjaan yang terpisah, dengan pemisahan biaya yang cermat untuk setiap pekerjaan yang spesifik. Ciri-ciri metode job order costing. Yang pertama, produksi berdasarkan pesanan. Perusahaan memulai produksi hanya setelah menerima pesanan dari pelanggan. Setiap pesanan dianggap sebagai unit kerja atau job yang terpisah. Yang kedua, spesifikasi produk berbeda. Produk yang dihasilkan unik dan sesuai permintaan konsumen. Oleh karena itu, biaya untuk setiap pesanan dihitung secara individual. Yang ketiga, perhitungan biaya setelah selesai. Harga pokok produksi dihitung setelah pesanan selesai dengan menjumlahkan seluruh biaya yang dikeluarkan, lalu dibagi dengan jumlah unit yang diproduksi. Keempat, cost
Klasifikasi biaya. Biaya produksi dikla- diklasifikasikan menjadi biaya langsung, bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya tidak langsung, biaya overhead pabrik. Tahapan metode job order costing. Yang pertama, menentukan biaya bahan baku langsung. Dengan cara hitung total biaya bahan baku langsung yang digunakan dalam satu pesanan sama dengan kuantitas bahan baku dikali dengan harga satuan bahan. Selanjutnya, menghitung tenaga kerja langsung dengan cara jumlah tenaga kerja dikali upah per unit produksi dikalikan dengan jumlah unit. Yang ketiga, menghitung biaya overhead pabrik dengan cara total estimasi biaya overhead pabrik dibagi dengan estimasi jam kerja langsung. Selanjutnya, menghitung harga pokok produksi dengan cara biaya bahan baku langsung ditambah biaya tenaga kerja langsung ditambah dengan biaya overhead pabrik. Yang terakhir, menentukan harga jual produk dengan cara biaya produksi ditambah dalam kurung presentase markup dikali biaya produksi. Contoh soal dan penyelesaiannya. Soal yang pertama, produksi kursi. PT George memproduksi 100 unit kursi. Biaya bahan baku langsung yaitu 8 juta rupiah, tenaga kerja langsung 7 juta rupiah dengan 500 jam. Overhead pabrik 10.000 per jam tenaga kerja langsung. Yaitu penyelesaiannya overhead pabrik 50 jam dikali 10.000 sama dengan 5 juta rupiah. Untuk total biaya produksi yaitu 8 juta ditambah 7 juta ditambah 5 juta dengan hasil 20 juta. Untuk biaya per unit yaitu 20 juta dibagi 100 unit sama dengan 200.000 rupiah. Untuk harga jual per unit markup 30% yaitu 200.000 rupiah ditambah 200 dikali 30% sama dengan 260.000 rupiah. Untuk soal kedua yaitu overhead pabrik. PT Elektronika memperkirakan overhead tahunan yaitu 1,2 miliar dengan 40.000 jam mesin. Job A menggunakan 500 jam mesin. Aktual overhead yaitu 1,3 miliar. Penyelesaiannya yaitu tarif predeterminate overhead yaitu 1,2 miliar dibagi 40 jam sama dengan 30.000 jam per mesin. Dan untuk overhead dialokasikan ke job A yaitu 500 jam dikali 30.000 sama dengan 15 juta rupiah. Untuk analisis varians yaitu terjadi under up per lihat overhead sebesar 100 juta yaitu Rp 1,3 miliar sampai dengan 1, miliar. Ini berarti biaya produksi dilaporkan lebih rendah dari sebenarnya dan perlu penyelesaian. Perbedaan job order costing dengan metode lain. Job order costing yaitu menghitung biaya per pesanan spesifik, sedangkan industri produk berbeda-beda atau percetakan konstruksi. Activity based costing mengalokasikan biaya berdasarkan aktivitas yang dikonsumsi, sedangkan perusahaan dengan overhead kompleks dan beragam produk. Variable costing hanya memasukkan biaya variabel ke harga pokok produk, sedangkan analisis internal dan pengambilan keputusan manajerial. Full costing memasukkan semua biaya produksi atau tetap dan variabel ke harga pokok produk, sedangkan pelaporan keuangan eksternal sesuai standar akuntansi. Untuk soal contohnya atau soal latihannya,
PT Moonlight Manufacturing menggunakan job order costing dengan tarif overhead aktual data Mei. Yang pertama, overhead aktual adalah 6 juta rupiah. Lalu jam kerja langsung sebesar 15.000 jam. Lalu jam kerja langsung untuk satu pesanan sebesar 400 jam. Upah tenaga kerja adalah 15.000 per jam dengan total 6 juta. Bahan baku sebesar 750. Lalu jumlah unit 1.000. Pertanyaannya, hitung biaya total dan biaya per unit untuk pesanan bulan Mei. Kesimpulan dan saran. Metode job order costing adalah pendekatan akuntansi biaya vital bagi perusahaan yang memproduksi barang atau jasa berdasarkan pesanan khusus. Sistem ini memungkinkan akumulasi biaya produksi yang rinci, akurat, dan transparan untuk setiap pesanan. Sangat cocok untuk industri dengan produksi tidak seragam seperti manufaktur khusus, percetakan, atau konstruksi. Untuk efektivitas maksimal, perusahaan perlu memastikan pencatatan dan klasifikasi biaya yang akurat. Evaluasi efisiensi penggunaan sumber daya dan pemanfaatan teknologi informasi seperti software akuntansi biaya dapat menekankan pemborosan dan meningkatkan produktivitas. Pemahaman ini mendukung penetapan harga jual yang kompetitif, pengambilan keputusan manajerial, pengendalian biaya, serta perencanaan produksi yang lebih efisien dan strategis. Selanjutnya adalah review jurnal. Jurnal yang berjudul Analisis Penentuan Harga Pokok Produksi Bahan Vulkanisir dengan Metode Job Order Costing di CV Rapi Vulkanisir. Dikutip dari jurnal Faktor Regional Industri, Manajemen, dan Rekayasa Sistem Industri. Volume 1 dan halaman 1 sampai dengan 7 tahun 2022. Penulis Sri Mutia Sika Ramadhani. Tanggal 3 Juni 2025. Gunung Kandik. Jurnal yang berjudul Analisis Penentuan Harga Pokok Produksi Bahan Vulkanisir dengan Metode Job Order Costing di CV. Rapi vulkanisir harga pokok produksi adalah daftar biaya produksi yang harus dikeluarkan perusahaan pada periode tertentu. Dengan penentuan harga pokok produksi yang tepat, maka akan mempengaruhi keputusan atas kebijakan penetapan harga jual produk. Masalah yang timbul di CV Rapi vulkanisir adalah penentuan harga pokok produksi pada CV. Rapi vulkanisir perusahaan belum menetapkan harga pokok produksi berdasarkan pesanan, sedangkan CV Rapi vulkanisir memulai kegiatan produksinya ketika mendapatkan pesanan order dari konsumen dan menghasilkan barang sesuai dengan permintaan konsumen. Oleh karena itu, perusahaan perlu memahami perhitungan dan pengklasifikasian biaya produksi bahan vulkanisir dengan menggunakan metode job order costing. Metode job order costing adalah perhitungan harga pokok produksi untuk produk yang dibuat berdasarkan pesanan. Apabila suatu pesanan diterima, maka produk akan diproduksi berdasarkan spesifikasi dari masing-masing pesanan. Berdasarkan pengolahan data, total harga produksi per unit bahan vulkanisir ukuran R750 16 premium standar adalah 639,397. Untuk produksi per unit bahan vulkanisir ukuran R1000 1020 premium Michelin adalah 988,460. Untuk harga jual bahan vulkanisir ukuran R750-16 premium standar adalah 703.000. Selisih 93.000, lebih tinggi dari harga jual perusahaan yaitu 610.000. Untuk harga jual bahan vulkanisir ukuran R1000 sampai 20 premium Michelin adalah 1.087.000 dengan selisih 87.000 lebih tinggi dari harga jual yang ditetapkan perusahaan yaitu 1 juta. Selanjutnya ada pengantar. Penulis memulai pendahuluan dengan menyampaikan pentingnya peran informasi biaya dalam proses produksi.
khususnya dalam konteks penentuan harga pokok produksi. Hal ini menjadi sangat krusial untuk perusahaan manufaktur seperti CV Rapi Vulkanisir yang bergerak di bidang produksi ban vulkanisir. Jurnal ini menggarisbawahi bahwa kesalahan dalam menghitung harga pokok dapat mengakibatkan penetapan harga jual yang tidak kompetitif sehingga merugikan perusahaan. Latar belakang yang disajikan cukup jelas dan relevan, dengan penekanan pada permasalahan nyata yang dihadapi perusahaan, yaitu belum diterapkannya metode akuntansi biaya secara optimal dalam menghitung harga pokok produksi. Penulis juga menjelaskan pentingnya metode job order costing yang cocok diterapkan pada perusahaan yang memproduksi barang berdasarkan pesanan khusus, custom order, seperti CV Rapi Vulkanisir. Namun, meskipun pengantar mengidentifikasi masalah dan solusi yang ingin dikaji, penjelasan mengenai tujuan penelitian dan pertanyaan penelitian dapat dibuat lebih eksplisit untuk memperkuat arah kajian. Materi pembahasan. Pada bagian pembahasan, penulis membagi sub pokok pembahasan menjadi beberapa bagian, yaitu tinjauan pustaka. Penelitian ini mengangkat pentingnya akurasi dalam penentuan harga pokok produksi, yaitu HPP, dalam perusahaan manufaktur, khususnya pada industri vulkanisir ban. Landasan teoritis yang digunakan penulis mencakup pertama, harga pokok produksi merupakan total biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menghasilkan suatu produk. Terdiri atas biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Yang kedua, job order costing, suatu metode pengumpulan biaya produksi berdasarkan pesanan atau job tertentu, cocok digunakan untuk perusahaan yang memproduksi barang berdasarkan pesanan dengan karakteristik produk yang bervariasi. Teori-teori yang digunakan diperkuat oleh beberapa referensi standar dalam akuntansi biaya seperti Mulyadi dan Hansen dan Moen. Kan biaya pentingnya sistem biaya pesanan dalam menentukan keakuratan HPV per unit. Metodologi jenis penelitian ini adalah perspektif deskriptif kuantitatif dengan pendekatan studi kasus CV Rapi Vulkanisir, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa vulkanisir ban. Untuk pembahasan dari jurnal tersebut itu hasil menunjukkan bahwa perhitungan HPP versi perusahaan tidak mengisahkan biaya secara rinci menurut elemen dalam biaya produksi, serta setelah diterapkan metode job order costing didapatkan hasil HP aktual lebih tinggi dari yang dihitung perusahaan, sehingga perusahaan HPP dengan metode job order costing menghasilkan R750 sampai 16 premium standar, HPP RP 639 397, dan harga jual perusahaan 610.000, harga jual berdasarkan metode yaitu 703.000, selisih menguntungkannya yaitu 93.000. Untuk R1020 premium Michelin yaitu HPP-nya 988.460, harga jual perusahaan yaitu 1 juta, harga jual berdasarkan metode itu 1.087.000, sisi keuntungannya yaitu 87.000. Dihitung berdasarkan estimasi bahan baku, tenaga kerja langsung yaitu 350.000 per unit, serta tarif overhead yaitu 64.397 sampai 68.460.000 tergantung ukuran ban. Untuk pembahasan yaitu perbandingan antara metode perusahaan dan metode
menunjukkan bahwa perusahaan menerapkan akuntansi biaya yang memadai. Ketepatan dalam pembebanan biaya overhead pabrik menjadi salah satu penyebab utama, dan menggunakan metode order costing, perusahaan dapat memperoleh data HPP yang lebih akurat, yang penting untuk menentukan harga jual secara wajar, menghindari kerugian akibat undercosting, dan mengontrol efisiensi penggunaan biaya. Penulisan juga merekomendasikan agar perusahaan mulai menerapkan sistem aplikasi biaya berbasis job order secara sistematis dan mencatat setiap elemen biaya secara terpisah agar melakukan evaluasi dan kontrol biaya yang lebih baik. Kesimpulan. Pada bagian kesimpulan, penulis membuktikan dan menjelaskan bahwa hasil penelitian pada metode job order costing lebih akurat dalam menentukan harga pokok produksi bahan vulkanisir dibandingkan dengan yang selama ini digunakan oleh CV Rapi Vulkanisir. Dengan penerapan metode ini, perusahaan dapat menghitung biaya produksi secara lebih tepat untuk setiap pesanan atau job order, sehingga dapat memberikan informasi biaya yang lebih rinci dan mendukung pengambilan keputusan harga jual yang tepat. Hasil perhitungan menunjukkan adanya selisih antara harga pokok menurut perusahaan dan harga analisis peneliti, yang menunjukkan perlunya evaluasi metode yang digunakan oleh perusahaan. Kekuatan dan kelemahan penelitian. Kekuatan penelitian. 1. Hasil analisis. Kedua, penelitian dilakukan langsung pada perusahaan yang beroperasi, sehingga datanya nyata dan sesuai dengan kondisi lapangan. Ketiga, bahasa yang digunakan oleh penulis mudah dipahami, maksud dan tujuan untuk membaca analisis kuantitatif sangat rinci dan mendalam. Kelemahan penelitian. Yang pertama, keterbatasan ruang lingkup dan kurangnya visualisasi data. Yang kedua, tidak ada pembahasan mendalam tentang dampak penerapan metode terhadap aspek manajerial, efisiensi proses, atau kepuasan pelanggan internal. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf sebesarnya. Selamat pagi dan terima kasih.